Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Ika dan teman-teman semua. Saya Vincelim dari kelas 9I SMP Matra Wira. Hari ini saya akan menceritakan ulang buku fiksi yang berjudul Tentang Kamu, karangan Terry Lie atau biasa dikenal sebagai Darwis, penulis asal Indonesia yang mulai debut kepenulisannya pada tahun 2005. Buku Tentang Kamu ini memiliki 503 halaman. Secara garis besar, buku ini menceritakan Zaman Zulkarnain, pengacara muda asal Indonesia yang dari firma hukum Thomson & Co. di London, memiliki misi untuk mencari pewaris Sri Ningsih, wanita asal Indonesia yang telah meninggal di panti jompo Paris. Ternyata Sri Ningsih ini memiliki harta warisan yang sangat besar, setara dengan 19 triliun rupiah. Zaman mulai menelusuri kehidupan Sri Ningsih dimulai dari Pulau Bungin, tempat kelahirannya Sri Ningsih. Di sana, Zaman bertemu dengan Pak Ode atau biasa dipanggil Pak Tua. Yang ternyata Pak Tua ini adalah teman masa kecil Sri Ningsih. Pak Tua bercerita bahwa dulu ada pasutri, pasangan suami istri, yaitu Nugroho dan Rahayu. Nugroho dan Rahayu ini adalah orang tua kandung Sri Ningsih. Saat Rahayu sedang melahirkan Sri Ningsih, Rahayu mengalami pendarahan sehingga Rahayu meninggal. Nugroho kemudian menikah lagi dengan Nusi Marato, wanita asal Pulau Bungin, dan memiliki anak alias adiknya Sri bernama Tilamuta. Keluarga ini berjalan lancar, gak ada masalah gitu sih awalnya, harmonis gitu. Tapi pada saat ulang tahun Sri ke-10, Nugroho, papanya Sri, ingin memberikan hadiah untuk anaknya, Sri Ningsih. Sekaligus mengantarkan barang-barang jualan dengan anak buahnya Nugroho. Sayangnya kapal mereka tenggelam ditelan ombak besar, sehingga Nugroho dengan anak buahnya semuanya meninggal. Karena hal itu, kecelakaan tersebut, Ibu Nusi menjadi sangat benci dengan si Sri. Ibu Nusi memperlakukan Sri dengan sangat tidak baik. Ia melakukan kekerasan fisik maupun secara mental kepada Sri. Dan lebih parahnya lagi, rumah Sri terbakar, sehingga Ibu Nusi meninggal. Dan yang selamat hanya Sri Ningsih dan Tilamuta, adiknya Sri. Setelah kejadian pahit itu, Sri Ningsih dan Tilamuta dibawa ke Madrasah Kiai Masum di pedalaman Jawa. Setelah mendengarkan cerita Pak Ode atau Pak Tua, Zaman mulai pergi ke Madrasah Kiai Masum di pedalaman Jawa dan bertemu dengan Kiai Wahid, pemimpin Madrasah Kiai Masum itulah. Ibunya Kiai Wahid, mamanya Kiai Wahid bernama Ibu Nurani. Ibu Nurani adalah sahabat Sri Ningsih. Ibu Nurani bercerita Sri Ningsih dulu bersahabatan dengan Ibu Nurani dan Swastri. Tapi persahabatan mereka menjadi rusak karena iri dengki dari Swastri dengan suaminya. Kemudian Swastri dengan suaminya mulai menghancurkan Madrasah Kiai Masum dan membunuh orang-orang di sana, termasuk adiknya Sri, Tilamuta. Sri kemudian ingin memulai kehidupan baru di Jakarta. Di sana Sri bekerja sebagai seorang guru, pedagang kaki lima, membuka rental mobil, hingga membuat pabrik sabunnya sendiri yang bermerek Rahayu. Setelah itu Sri ingin memulai kehidupannya lagi di London dan menukarkan pabrik dengan kepemilikan 1% multinasional sebagai gantinya. Setelah mendengarkan ceritanya Bu Nurani memberikan kotak jati yang berisi surat-surat Sri Ningsih dengan
Ibu Nurani dan memberikannya kepada Zaman Zulkarnain. Zaman Zulkarnain kemudian pergi ke London mencari apartemen yang dulunya ditinggali oleh Sriningsih. Ternyata apartemen itu adalah milik keluarganya teman lamanya si Zaman, yaitu Rajendra. Nah, Rajendra mulai bercerita saat Sri di London, Sri itu bekerja sebagai supir bus merah 2 tingkat. Nah, dan di sanalah Sriningsih bertemu dengan pasangannya, kekasihnya, Hakan Karin, pria asal Turki. Sriningsih dan Hakan Karin pun menikah dan sempat mempunyai 2 anak dalam waktu hanya beberapa jam karena akibat perbedaan resus pada Sriningsih dengan Hakan. Jadi mereka sulit mempunyai anak lah. Ditambah lagi lebih parah, Sriningsih harus menghadapi kematian suaminya, Hakan Karin, karena Hakan Karin itu meninggal karena suatu penyakit. Setelah itu, Sri kemudian meninggalkan apartemen yang ia tinggali milik Rajendra, dan menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo Paris. Sebelum Sri meninggal, Sri sempat membuat surat wasiat, dan Sri itu menitipkannya surat wasiatnya itu kepada si sahabatnya, Ibu Nurani, yang terdapat di kota Jati tersebut. Kota Jati itu. Zaman sudah berhasil menyelesaikan misinya dan menemukan siapa saja pewaris harta warisannya Sriningsih. Oke, pada buku ini seru sih. Bagian paling menarik adalah walaupun Sriningsih sudah diperlakukan sangat-sangat tidak baik oleh ibu tirinya, Ibu Nusi, tapi Sriningsih tetap mendengarkan kata-katanya, mematuhinya, dan benar-benar kayak tidak dendam sama sekali gitu. Jadi ya hebat aja. Sriningsih ini benar-benar kayak tokoh yang sangat kuat dan benar-benar patuh kepada perkataan ibunya Nusi, walaupun sudah diperlakukan sangat keras sangat tidak baik. Lalu pesan moral yang bisa saya dapatkan dari buku ini adalah seberapa pahitnya yang dihadapi Sriningsih tetap menelan semua itu dan menerimanya dengan rasa damai. Sekian dari saya, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih Bu Ika, terima kasih teman-teman.